Halo semuanya, kami dari mahasiswa SI 45 Inter, Telkom University. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi Python, yaitu mengenai file handling dan function. Pada bagian pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai variabel yang akan digunakan, fungsi looping yang akan digunakan untuk mengakses dictionary, dan juga fungsi untuk menentukan bobot dari kuis dalam satu semester. Nah, untuk pertama-tama di baris satu ini kita bisa melihat file name sama dengan input enter file name. Nah, apa fungsi dari baris ini? Baris ini fungsinya untuk mengakses file yang akan kita inginkan untuk dibaca pada saat ini. Nah, bisa dilihat pada workspace yang di samping ini, direktorinya ada beberapa file teks yang bernama adit.txt, axan.txt, dan gesa.txt. Nah, di file-file inilah yang akan kita akses di sintaks baris pertama ini. Setelah itu, di baris kedua ada file sama dengan open file name, R. Ini artinya kita akan membaca file yang berupa file name atau variabel di baris pertama tadi, dan kita akses selama fungsi file ini terbuka. Setelah itu di baris ketiga ada grades dalam kurung kurawal. Nah, ini merupakan dictionary kosong yang nantinya akan kita gunakan untuk mapping dari data-data yang ada di text file di samping tersebut. Setelah itu ada quiz score, task score, UTS score, dan final score sama dengan 0 semuanya. Nah, mengapa ini 0 semua dan mengapa kita harus ada variabel ini? Sebenarnya ini untuk memudahkan kita dalam mencetak nilainya nanti. Ini merupakan global variable atau variabel yang akan kita gunakan di seluruh file atau program ini. Nah, selanjutnya ada looping for line in file. Itu fungsinya adalah untuk mapping atau untuk memasukkan data-data yang ada di text file di samping itu menjadi dictionary dengan nama grades yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di akhir looping ini kami gunakan file close untuk menutup file yang telah kita buka tadi karena agar lebih rapi dan lebih cepat dalam menjalankan program. Setelah itu ada fungsi quiz weight atau fungsi yang kita gunakan untuk menentukan bobot dari nilai quiz yang ada di data text file tersebut. Nah, pertama-tama kita harus mengakses variabel global yang bernama quiz score tadi. Ini fungsinya untuk mengubah quiz score yang ada di atas tadi untuk seluruh program yang ada. Setelah itu kita gunakan quiz final score berupa lokal variable untuk menghitung rata-rata dari quiz score di quiz pertama, quiz kedua, dan quiz ketiga. Setelah itu kita ubah nilai dari quiz score dengan quiz final score atau rata-rata quiz tadi dengan 0,3 atau 30%, karena kita sudah menentukan sebelumnya bahwa bobot nilai dari satu semester, terutama kuis ini, adalah 30% dari seluruh kuisnya. Nah, setelah kita hitung 30% dari kuis final score atau rata-rata kuisnya, kita kembalikan nilainya, nilai quiz score yang global ini dengan fungsi return atau syntax return. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang function untuk menghitung beban dari tugas. Yang pertama adalah global task score untuk variabel globalnya. Yang kedua ada variabel untuk lokalnya, itu task final score untuk menghitung rata-rata yang untuk tugas pertama dan kedua. Setelah itu untuk menghitung bobot dari tugas tersebut adalah task score sama dengan task final score dikali dengan 0,3 atau 30%, seperti kuis tadi. Selanjutnya yaitu fungsi return untuk mengembalikan variabel nilai yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita menghitung untuk bobot dari nilai UTS. Karena nilai UTS hanya satu, kita tidak perlu mencari rata-ratanya.
Yang pertama, untuk mencari bobotnya yaitu UTS_score sama dengan ingredients, karena nilai UTS-nya 1, kita langsung kalikan dengan 0,4. Seperti yang sudah ada di persyaratan yang dibuat oleh Bapaknya. Selanjutnya, yaitu fungsi return, syntax return untuk mengembalikan nilai variabel yang sudah kita buat. Dan kita akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk menghitung atau mengakumulasi total score dari final score dari seorang siswa, yaitu kita membuat pertama itu membuat fungsi berupa yaitu final, kemudian kita membuat variabel memanggil variabel global final underscore score, kemudian kita membuat operasi dari final underscore score ini sama dengan UTS underscore score plus task underscore score dan plus quiz underscore score untuk kita mendapatkan hasil dari final score tersebut. Kemudian untuk mengembalikan suatu nilai dari final score, kita menggunakan sintaks return final underscore score. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adit. Oke, untuk menjalankan fungsi yang sudah kita buat tadi, kita bisa lihat dari baris 36 sampai 39. Task week, quiz week, dan final week. Selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya. Kemudian bisa kita lihat pada baris 41 pada 45, ini merupakan fungsi untuk memanggil atau menampilkan beberapa informasi yang telah kita buat di atas. Pada baris 41 akan menampilkan informasi-informasi dari nilai yang telah dicapai oleh siswa dalam satu semester. Kemudian pada baris 42 dan 44 akan menampilkan hasil akumulasi nilai dari kuis, tugas, dan juga UTS. Kemudian pada baris 45 akan menampilkan final score dari hasil akumulasi dari kuis, tugas, dan UTS seorang siswa dalam satu semester. Baik, setelah kami jelaskan dari fungsi-fungsi dan kode yang sudah kami buat, di sini saya akan mendemonstrasikan fungsi dari code ini. Pertama, kita akan merunning code ini. Kemudian, saya akan coba untuk menghitung rata-rata atau final score dari nilai Adit. Pertama, kita ketik file name yang ada di samping, yaitu adit.txt. Kemudian kita Nah, ini pada baris pertama, di sini akan menampilkan informasi-informasi mengenai nilai Adit selama kuis 1, kuis 2, dan kuis 3, kemudian nilai tugas 1, tugas 2, dan juga nilai UTS. Pada baris selanjutnya akan menampilkan rata-rata dari kuis Adit, dan baris selanjutnya akan menampilkan rata-rata dari tugas dan UTS Adit. Dan pada baris terakhir akan menampilkan final score dari hasil akumulasi dari kuis, tugas, dan UTS Adit. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk file selanjutnya yaitu akzan.txt. Dan tentunya akan menampilkan hasil yang berbeda sesuai dengan informasi-informasi pada file tersebut. Kemudian yang terakhir akan saya coba file dari Gesa. Dan ini hasilnya dengan perbedaan nilai dan juga sesuai dengan informasi-informasi pada file tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.